Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Kalidaza Isfani dari nomor absen 4. Saya Dwi Nurul Fadila dari nomor absen 11. Saya Feti Andriani dari nomor absen 14. Saya Muhammad Rehan Chandra Nugroho dari absen 22. Dan kami dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan menelusuri dan mencari tahu isi dari Museum Multatuli yang terletak di Kabupaten Lebak, khususnya di pusat kota Rangkas Bitung. Halo Sobat Rangkas Bitung, dengan kami kelompok sejarah kelas 12 IPA 2 siap mengajak kalian untuk menjelajahi Museum Multatuli di jantung kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Teman-teman, tahu nggak? Museum Multatuli sudah diresmikan loh. Acara keren ini dipimpin langsung oleh Bupati Lebak, yaitu Ibu Iti Oktavia Jayabaya, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Pada tanggal 11 Februari 2018, Museum Multatuli ini bertempat di sebuah gedung kuno yang dibangun pada tahun 1923. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor sekaligus rumah bagi Wadana Lebak. Gedung yang berbentuk huruf T ini punya pendopo yang cantik, yang dulu digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting. Museum Multatuli bukan cuma tentang kisah pribadi Edward Does Dekker. Museum ini adalah museum anti kolonial pertama di Indonesia. Museum Multatuli punya 7 ruangan pamer yang keren loh. Setiap ruangan menceritakan periode penting dalam sejarah kolonialisme. Ruang pertama yang juga berfungsi sebagai lobi dihiasi dengan wajah Multatuli yang terbuat dari kepingan kaca. Di sini, kalian juga bisa menemukan kalimat kutipan Multatuli yang terkenal, yaitu tugas seorang manusia adalah menjadi manusia. Lalu di ruangan selanjutnya terdapat replika kapal yang memiliki peran penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Replika ini adalah replika dari kapal de Batavia, yang dimana ini merupakan kapal dagang Belanda yang terkenal karena mengalami nasib naas setelah karam di lepas pantai Australia Barat pada tahun 1629. Kisah pemberontakan dan kekejaman yang terjadi di kapal ini menjadi salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah kolonial Belanda. Selain kapal de Batavia, Museum Multatuli juga memamerkan replika kapal lain yang berperan dalam eksplorasi dan perdagangan bangsa Belanda di Nusantara. Beberapa di antaranya adalah kapal Helveman, merupakan kapal dagang Belanda yang aktif berlayar di wilayah Nusantara. Lalu ada kapal Prins Willem, kapal yang memiliki peran penting dalam sejarah maritim Belanda, serta kapal De Ruyter, yang dimana dinamai berdasarkan nama seorang laksamana Belanda yang terkenal. Kapal ini merupakan simbol kekuatan maritim Belanda. Selain menampilkan replika kapal, Museum Multatuli juga menyimpan koleksi rempah-rempah asli yang pernah menjadi komoditas utama di wilayah Nusantara. Rempah-rempah yang umum ditemukan di museum ini adalah pala, lada, cengkeh, dan juga kayu manis. Kopi daun, minuman khas Banten, memiliki hubungan erat dengan sosok Multatuli. Secangkir kopi daun yang disuguhkan kepadanya saat pertama kali menginjakkan kaki di Rangkas Bitung pada tahun 1856 menjadi inspirasi baginya dalam menulis novel Max Havelaar. Di museum ini, kita dapat melihat berbagai artefak yang berkaitan dengan sejarah kopi daun dan merasakan sendiri bagaimana minuman ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Banten. Topi sinder dengan bentuk dan bahan yang bervariasi menjadikan simbol identitas masyarakat Banten. Topi ini merefleksikan keragaman budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam novel Max Havelaar, namun topi sinder tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banten yang digambarkan oleh novel tersebut. Museum Multatuli menyimpan koleksi peta-peta kuno yang menggambarkan wilayah Rangkas Bitung dengan sekitarnya pada masa lalu. Peta-peta ini bukan hanya sekedar gambar, tetapi juga jendela untuk memahami perubahan wilayah dan jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan Rangkas Bitung dengan wilayah lainnya. Koleksi pelana kuda di museum ini menjadi bukti nyata tentang sejarah transportasi di Indonesia. Melalui pelana kuda, kita dapat membandingkan alat transportasi pada masa lalu dengan alat transportasi modern. Koleksi ini juga menjadi media edukasi bagi pengunjung, terutama generasi muda. Nah, kita sudah masuk ke ruangan yang akan membawa kita lebih dalam ke jantung perjuangan melawan penindasan. Museum Multatuli Rangkas Bitung bukan hanya menyimpan artefak, tetapi juga menjadi wadah untuk menghidupkan semangat para pejuang, baik dari Indonesia maupun dunia. Di sini, kita
menemukan jejak para tokoh penting seperti Pramudia Anantatur, Yusri Rizal, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Kartini. Dalam surat yang ditulis oleh Multatuli, nama pena dari Edward Louis Dekker merupakan harta berharga Museum Multatuli. Dalam surat ini bukan hanya sekedar tulisan tangan, tetapi juga suara hati seorang individu yang berani melawan ketidakadilan. Museum Multatuli juga menyimpan salinan surat yang ditulis oleh Louis Dekker kepada Raja Willem III, penguasa Belanda pada masa penjajahan Hindia Belanda. Dalam surat tersebut, Louis Dekker secara tegas menyampaikan protes dan kekhawatirannya mengenai kondisi di Hindia Belanda. Di ruang 5 yang berwarna merah ini diperlihatkan peperangan dan perjuangan yang dihadapi oleh rakyat Banten untuk mencapai kemerdekaan. Ada pemberontakan Haji Wakhia, seorang kaya dari Gudang Batu Serang yang kerap melawan pemerintah kolonial. Pertempuran pamungkas terjadi pada 3 Mei 1854. Pada 1856, Haji Wakhia ditangkap dan dihukum mati. Selanjutnya ialah kisah Nyimas Gamparan, seorang wanita pemberani yang memimpin 30 milisi perempuan melawan penjajah Belanda pada tahun 1829 sampai 1830. Mereka menentang paksaan, tanam paksa, dan berjuang di Jasinga, Cikande, dan Belaraja. Namun, perjuangan melawan penindasan tak berhenti di situ. Mari kita simak kisah seru pemberontakan petani di Banten di bawah pimpinan Haji Wasid pada tahun 1888. Mereka melawan beban pajak tinggi, kelaparan karena letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, serta memperjuangkan kembalinya Kesultanan Banten. Di tengah pergolakan muncullah organisasi modern yang menaruh perhatian besar pada pendidikan, yakni Budi Utomo dan peranannya pada tahun 1908. Lahir dari gagasan Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 yang mengedepankan pendidikan bagi orang Jawa. Sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Dr. Cipto Mangunkusumo. Semangat persatuan dan perjuangan terus berkobar, melahirkan organisasi lain yang semakin memperkuat gerakan nasional. Ini seperti Serikat Islam dan jejaknya pada tahun 1912. Dari awalnya, bagi Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905, organisasi Serikat Islam berkembang pesat ke berbagai daerah, termasuk Banten. Nah, di era yang sama pula muncul partai politik pertama di Hindia Belanda yang membuka jalan baru bagi perjuangan, ini Indische-Partij, terbentuk dari inisiatif 3 serangkai, Ernest Louis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Soedjadiningrat. Kongres Nasional Serikat Islam pada tahun 1916 di Bandung menjadi awal dari pembentukan Sentral Serikat Islam atau CSI yang merupakan federasi dari berbagai cabang SI di seluruh Indonesia. CSI mendorong perkembangan wawasan nasional SI dan membantu tersebarnya gerakan tersebut ke berbagai daerah. Kemudian pada tahun 1926 terjadi pemberontakan komunis melawan pemerintah kolonial Belanda dengan Banten sebagai salah satu pusat utamanya. Para pelaku pemberontakan akhirnya dibuang ke Bovendigul di Papua di era pemerintahan Soekarno. Mereka diakui sebagai perintis kemerdekaan melalui Peraturan Presiden Nomor 15/1961. Selanjutnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggunakan hak khususnya untuk menahan dan mengasingkan para pemimpin gerakan kemerdekaan. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Setelah tentara Jepang masuk melalui pesisir utara Banten, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, ada revolusi sosial di Banten tahun 1945 sampai dengan 1946. Setelah proklamasi, beberapa pemuda Jakarta datang ke Banten untuk menyampaikan berita kemerdekaan. Lalu beberapa golongan memutuskan untuk mengangkat Kiai Haji T.B. Ahmad Chatib sebagai residen Banten. Namun terjadi perselisihan antara Ahmad Chatib dengan Syekh Mamat, seorang revolusioner yang menginginkan seluruh pejabat pamong praja yang dianggap sekutu Belanda di Banten diganti oleh pemimpin rakyat. Sehingga pada Oktober 1945, Syekh Mamat mendirikan Dewan Rakyat dan mengambil langkah sendiri untuk mewujudkan rencananya yang menyebabkan digantinya seluruh bupati yang ada di wilayah Banten. Lalu, di Museum Multatuli juga terdapat surat Bung Karno kepada sahabatnya Samuel Copperberg. Surat ini dikirim oleh Soekarno dari pembuangannya di ND saat pemerintah kolonial mengasingkan Soekarno di sana selama 4 tahun. Surat ini berisikan bahwa ungkapan Soekarno mengenai tempat atau kondisinya pada saat dibuang, yaitu sepi, berdebu, dan hawa yang sangat amat panas. Selanjutnya, di ruangan 6 terdapat garis waktu singkat sejarah Kabupaten Lebak dari tahun 1828 hingga tahun 1856. Pada tahun 1828, Kabupaten Lebak resmi berdiri berdasarkan keputusan pemerintah kolonial Belanda. Wilayah Lebak yang sebelumnya bagian dari Kesultanan Banten kini menjadi daerah administratif tersendiri. Lalu, di tahun 1830, RTA Kartanata-Negara dilantik sebagai Bupati Lebak. Kepemimpinannya dikenal bijaksana dan berhasil meredam pemberontakan yang terjadi di wilayah tersebut.
Di tahun 1834, Lebak mengalami perkembangan, khususnya di wilayah Rangkas Bitung. Beberapa bangunan penting mulai dibangun, seperti rumah asisten presiden, rumah kontrolir, penjara, dan tempat pengumpulan kopi. Di tahun 1856, Edward Dowes Dekker menyampaikan pidato kepada para kepala negeri di Lebak. Pidatonya menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat Lebak yang masih tergolong miskin. Lalu, terdapat tenun baduy di ruangan ini. Tenun baduy ini merupakan warisan budaya Indonesia yang berasal dari masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tenun ini bukan sekedar kain biasa. Di balik setiap hal lainnya, terukir nilai-nilai luhur, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Dan di ruangan terakhir, yaitu ruang 7, terdapat 8 motif dari batik Lebak dan buku-buku dari karangan Multatuli, serta beberapa biografi tokoh-tokoh yang melengkapi Museum Multatuli ini. Sekian penjelasan mengenai Museum Multatuli dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.